Shalom, Shalom. puji Tuhan pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kami sangat bersuka cita dan berbahagia bisa sama-sama dengan pemirsa The Safe Ministry untuk bisa mempelajari Alkitab melalui pelajaran sekolah sahabat kita yang berjudul Kesatuan Melalui Kerendahan Hati. Dan di sini di channel The Safe Ministry kami adalah kaum para awam yang senang berdiskusi Alkitab. Baik, para panelis juga sudah hadir. Maka kita akan mulai. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa. Saya akan pimpin dalam doa. Bapak yang pengasih, Bapak yang penyayang, puji Tuhan atas segala berkat yang Kau telah berikan kepada kami, sehingga kami bisa mempelajari pelajaran sekolah sahabat yang indah, untuk kami bisa mengerti, kami bisa memahami akan Engkau lebih dalam lagi, akan tujuan hidup kami, dan bagaimana kami bisa terus memuliakan nama Engkau di dalam kehidupan kami. Bantu kami untuk bisa mengerti, bukakan hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Baik, kita akan mulai mempelajari pelajaran dari hari ke hari, tetapi sebelum itu kita akan mendengarkan pengantar akan pelajaran minggu ini oleh Pak Tobing. Baik, pemirsa The Safe Ministry, kita mulai masuk kepada persoalan besar yang dihadapi oleh Paulus. Sehingga muncullah judul ini Kesatuan Melalui Kerendahan Hati. Ya, mengapa disinggung mengenai kesatuan? Karena memang ya isu besar yang dihadapi Paulus ya ada beberapa selain masalah ajaran-ajaran sesat, salah satu adalah apa? Masalah perpecahan. Ya, kita melihat dulu di Filipi 2 ayat 2, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ya, jadi ayat ini tentu ada latar belakang. Ya, ada latar belakang mengapa Paulus sampai mengatakan seperti itu kepada jemaat Filipi. Di Filipi, ya sekali lagi, ya sudah terjadi perpecahan. Kalau ditelusuri tentu mungkin secara kasat mata, seperti yang pernah kita sampaikan di pelajaran minggu sebelumnya, jemaat-jemaat mula-mula itu ya sangat beragam, ya sangat beragam secara baik secara budaya, secara asal usul, secara pemahaman terhadap ajaran Tuhan. Ya, Paulus sendiri orang asli Yahudi, didikan Gamaliel ya. Dan dia sekolah di sekolah nabi-nabi yang memang dia dididik sangat luar biasa terhadap ajaran mengenai hukum Taurat, mengenai keyahudian. Ya, jangan diragukan kalau soal itu. Lalu Paulus ya harus membina jemaat Kristen yang terdiri dari orang Yahudi asli. Lalu bertemu lagi dengan Yahudi yang lahir di perantauan. Nah, di antara Yahudi asli dengan yang lahir di perantauan saja pun sudah terjadi perselisihan. Orang Yahudi asli merasa mereka lah yang benar-benar yang benar-benar mendapatkan mandat itu. Ya, bukan Yahudi yang lahir di perantauan. Ya, mereka nggak mengerti nih. Ditambah lagi Ya, ditambah lagi orang yang di luar Yahudi. Ada orang Yunani, ya, ada orang Timur Tengah lainnya yang bergabung menjadi Kristen. Ya, ditambah lagi masing-masing punya latar belakang. Yunani dipengaruhi oleh filsafat-filsafat Yunani, belum lagi ada keyakinan-keyakinan lokal ya, ada namanya gnosistis, ya ada keyakinan yang dipengaruhi mistis dan lain-lain banyak sekali yang bergabung menjadi Kristen pada saat itu. Demikian juga seperti kita pada saat ini sekarang tentu orang menjadi Kristen latar belakangnya berbeda-beda. Sehingga terjadilah gesekan-gesekan. Ya, terjadi gesekan-gesekan. Maka ya dalam satu minggu ini kita akan mempelajari mengapa kita penting bersatu. Lalu apa dasar Alkitabiah agar kita menegakkan persatuan di gereja. Dan fokusnya seperti kita lihat di judul kita minggu ini. Fokus atau dasar kesatuan itu sebenarnya satu, yaitu kerendahan hati. Ya, kerendahan hati. Nah, jadi Paulus nanti akan menggiring pemikiran kita
dalam pelajaran 1 minggu ini bagaimana kita menerapkan kerendahan hati seperti yang sudah diinspirasikan oleh Yesus, itulah dasar menjadi kesatuan bagi kita. Ini menjadi pengantar bagi kita, pemirsa The Safe Ministry dan Saudari Beatrice. Baik, Pak Tobing. Pemirsa The Safe Ministry, sebagai pelajaran pertama kita akan mempelajari mengenai perpecahan di Filipi. Ada satu hal penting yang menjadi perpecahan di Filipi, yaitu karena kepentingan diri sendiri. Apa yang diajarkan Paulus pada jemaat Filipi untuk mengatasi perpecahan ini? Silakan Pak Tobing. Baik, kita coba selidiki melalui ayat di dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 3. Ya, kita perhatikan. Jadi karena dalam Kristus, ingat ya, ini ada kata pertama, karena dalam Kristus. Ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ya, itulah dasarnya. Lalu Paulus meminta ini, request ke orang-orang di jemaat Filipi. Ya, dia katakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Ya, dia sebagai yang memposisikan diri sebagai bapa terhadap mereka, bapa rohani terhadap orang jemaat Filipi sebagai anak-anak rohaninya. Dia katakan, tolonglah supaya kamu apa, sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ya, dengan bagaimana? Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Ya, sebaliknya dengan apa? Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ya, ini ya seperti saya katakan tadi bahwa ada anggapan masing-masing, oh kami yang lebih hebat ya dibanding yang lain. Yang jauh dia asli menganggap oh kami yang asli yang memahami ajaran Yesus itu. Ya, lalu yang jauh di rantau juga nggak mau kalah. Kami juga Yahudi kok, kami juga belajar kok. Ya kan, yang Yunani juga nggak mau kalah. Justru kami lebih sempurna. Kami juga sudah belajar filsafat sebelumnya. Ya, ditambah lagi dengan ini semakin sempurna pemahaman. Karena ini jadi macam-macam. Semua dengan kepentingan diri sendiri, tapi dikatakan dasarnya di dalam Kristus, ya. Di dalam Kristus itu ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan, ada kasih mesra dan belas kasihan. Artinya apa? Kalau kalian tidak bersatu, berarti sesungguhnya kalian tidak di dalam Kristus. Oleh karena itu, tolonglah, saya sudah senang nih ya. Ya, ketika dia menyapa di Filipi 1 ayat 3 kan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Ya, kenapa? Di ayat 5 dikata aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil. Ya, nah jadi memang Paulus sudah melihat mereka mereka sebenarnya sudah ada persatuan, tapi ternyata bibit perpecahan itu sudah mulai muncul. Itu makanya Paulus bilang, ya sempurnakanlah sukacita. Kalian udah bagus nih, sama-sama punya semangat di dalam menginjil, tapi sempurnakanlah sukacitaku. Janganlah ada kepentingan diri. Jadi samalah kayak di gereja misalnya ya, Saudari Beatrice. Oh, masing-masing pihak seperti semangat menjalankan program kerjanya semua dan semua mengklaim bahwa ini untuk pemberitaan Injil. Tapi masing-masing pihak gampang tersinggung. Ya, gampang tersinggung ketika ada pihak dari departemen lain atau orang lain memberikan ide terhadap departemen yang dipimpin, itu dianggap, oh ini saya yang paling tahu. Saya pemimpin di departemen ini, ngapain kalian campur? Ya, ini kan mirip-mirip persis seperti di gereja kita ya. Semuanya mengaku semangat. Ya, semangat menginjil tapi pantang dikasih masukan. Ya, pantang dapat feedback, dapat umpan balik. Ya, akhirnya apa? Seperti masing-masing departemen itu kayak mau menyelamatkan program kerjanya masing-masing. Nah, gitu ya. Ini ini persis ini terjadi seperti Kristen mula-mula dulu ya. Jadi masing-masing seperti punya egonya untuk menjalankan program penginjilan. Ini kan semua mengaku menjalankan program penginjilan ini, baik Yahudi asli, Yahudi rantau, orang Yunani, orang Asia lainnya, semuanya mengaku mereka mengabarkan Injil.
Ya, tapi Paulus bilang tolonglah sempurnakanlah sukacitaku. Ya, sehati sepikirlah, satu tujuan, jangan cari kepentingan sendiri. Ya, bahkan di jemaat yang lain yang didatangi Paulus, ada yang menggunakan Injil itu untuk mencari keuntungan, untuk mencari uang. Nah, ada itu. Ya, di gereja juga ada yang begitu kan. Ya, ada yang menggunakan gereja sebagai keuntungan pribadi, malah cari uang, pembangunan-pembangunan gereja. Ya, jadi banyak kasus. Karena apa? Karena ada yang mencari uang, mencari keuntungan di situ. Nah, ini yang dinasehatkan oleh Paulus kepada jemaat Filipi. Oleh karena itu, Paulus memberi solusi, ya, memberi solusi. Pertama, ya, penghiburan dalam Kristus. Ya, Paulus menggunakan apa? Kristus sebagai teladan. Kemudian dikatakan lagi apa? Penghiburan dalam kasih. Yesus menyatakan bahwa kasih Allah lah kiranya yang memerintah apa? Memerintah kita. Lalu ketiga apa? Persekutuan dalam roh, ya, persekutuan dalam roh. Ini sebenarnya bisa kita lihat di dalam ayat apa? Di dalam ayat yang kita bacakan tadi di Filipi 2 ayat 1 sampai 3. Lalu di solusinya apa lagi? Yang keempat, ya, kasih sayang dan belas kasih. Ya, kasih sayang. Jadi kalau kita orang Kristen tidak ada belas kasihan, ya janganlah kita mengaku Kristen kan gitu ya. Baru yang kelima, kemurahan hati. Ya, kemurahan hati. Lalu yang keenam adalah apa? Sehati sepikir, satu jiwa, satu tujuan. Nah, ini luar biasa ini. Jangan sampai kita orang Kristen pada saat ini juga kita berada dalam satu gereja, satu jemaat, tapi masing-masing punya tujuan. Ya, masing-masing punya tujuan. Bukan bukan satu tujuannya, tapi masing-masing punya tujuan. Inilah solusi ya di Filipi 2 ayat 1 sampai 3. Itu semuanya sebenarnya solusi yang ditawarkan Yesus agar kita apa? Agar kita bisa mengatasi perpecahan di dalam jemaat. Demikian Saudari Beatrice. Baik, Pak Tobing. Selanjutnya masih melanjutkan topik mengenai perpecahan dan juga kesatuan, yaitu sumber kesatuan itu. Apa yang harus menjadi sumber kesatuan kita dan telah diajarkan Yesus dan juga Rasul Paulus? Silakan Pak Fajar. Iya, Beatrice dan pemirsa di Save Ministry ya. Ini melanjutkan apa yang disampaikan panelis saudara Elvin ya. Memang pada saat surat ini ditulis, isu yang terbesar di Filipi adalah ya selain ajaran sesat itu adalah perpecahan ya. Dan ini menjadi contoh yang sesuai dengan keadaan untuk saat ini Beatrice ya. Dan banyak jemaat-jemaat itu muncul, jemaat baru terbentuk itu karena hasil dari perpecahan ini ya. Ya terlepas dari masalah-masalah yang mereka hadapi, memang jadi pekabaran Injil juga juga semakin meluas. Tapi ada satu saran yang positif dari Rasul Paulus ya. Kalau bisa itu kita menghindari perpecahan ini dan kita menegakkan yaitu sebuah roh persatuan di antara kita. Nah, persatuan itu hanya pada akal, pikiran, dan perasaan ya. Mungkin bagi pemimpin agama, mereka lebih cenderung menekankan perilaku secara lahiriah ya. Jadi kelihatan dari perilaku, kemudian tindakan secara lahiriah ya, menjadi seorang yang rohaniawan gitu ya, rohaniawan. Tetapi berbeda sekali dengan pandangan daripada Yesus. Yesus lebih cenderung itu melihat dari pikiran dan perasaan kita ya, pikiran ya. Ketaatan, kepatuhan itu dari perasaan dan pikiran kita. Ya contohnya adalah anak muda orang kaya itu ya. Dia memang secara lahiriah dia mentaati 10 hukum ini. 10 hukum wah sudah saya ikuti. Apalagi yang kurang gitu ya. Ini kan kalau secara lahiriah dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh 10 hukum ini. Tetapi Yesus melihat sesuatu yang lain ya. Dan dia mencoba untuk menyentuh pikiran dan perasaan dia. Ya kalau bisa ya kamu jualah apa yang ada padamu, kemudian berikan itu kepada orang miskin. Jadi dia menyentil perasaan dan pikiran. Ternyata rupanya anak muda ini sangat sayang sekali ya dengan harta yang dimiliki. Dan inilah yang menjadi satu kesedihan ya. Nah, bagi kita sendiri banyak mengalami ya
konflik di dalam lingkungan gereja. Nah, sekarang pertanyaannya adalah sumber konflik itu seperti apa gitu ya? Konflik itu seperti apa? Nah, ada beberapa yang sumber konflik yang pertama adalah tentang kesalahpahaman. Seringkali itu salah paham di antara jemaat ya. Ada dia melakukan sesuatu A gitu ya, tetapi mungkin disalah mengerti bahwa itu tindakan B gitu ya. Nah, inilah yang menjadi tidak ketemu. Nah, bagaimana caranya supaya permasalahan kesalahpahaman ini bisa diminimalis ya? Pertama tentunya kita mau mendengarkan apa yang ya mendengarkan secara terus-menerus ya apa yang telah mereka lakukan ya, meminta penjelasan, mendengarkan dengan baik sebagai pendengar yang baik tentunya. Kemudian kita mencoba untuk memahami. Kadang-kadang kita memaksakan dari sudut pandang kita sendiri ya. Dan inilah yang menjadi satu konflik yang besar. Nah, solusi yang diberikan adalah berusaha untuk memahami sudut pandang orang lain. Memahami sudut pandang orang lain. Ini merupakan satu langkah pertama ya. Bagaimana kita bisa membangun kepercayaan kepada orang tersebut yang mungkin dirasa, ini banyak orang yang salah mengerti saya. Tapi kita mencoba membangun supaya terjadi satu kepercayaan satu sama lain. Ketika kepercayaan itu ada, orang itu pasti akan menyampaikan ya pandangan dari dia. Kenapa sih dia harus melakukan seperti ini ya? Dan kita menjadi pendengar yang baik, mencoba untuk memahami ya dari sudut pandang itu. Pertama adalah ya memenangkan baik kita itu mau menerima, mau mendengarkan apa yang disampaikan. Nah, dari sisi Rasul Paulus memberikan satu gambaran yang bagus yaitu tentang kerendahan hati. Jadi satu sama lain, yang pertama adalah mau merendahkan hati, ya kerendahan hati. Rendah hati dalam berpikir itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menganggap orang lain itu lebih utama daripada diri sendiri. Kemudian yang ketiga, memperhatikan kepentingan orang lain, memperhatikan kepentingan orang lain. Dan yang keempat adalah bukan hanya memperhatikan kepentingan diri kita sendiri. Jadi itu ada 4 praktis yang disampaikan oleh Rasul Paulus bagaimana bisa membangun sebuah persatuan ya. Karena persatuan ini ya sumber sumber kekuatan ya. Ya, persatuan ini adalah sumber kekuatan. Tapi kalau kalau terjadi konflik, ya salah mengerti, salah paham satu sama lain, terjadi perpecahan dan tentunya kesatuan itu tidak akan bisa kita dapatkan. Nah, ada satu ayat yang menarik ya di dalam Filipi 2 ayat 3 dan 4 nih. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat yang keempat, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain. Biarlah ini menjadi satu nasihat bagi kita semuanya, khususnya di jemaat-jemaat, dan memang berat ya. Ini kalau sumber kesatuan di pelajaran yang hari Senin ini bukan hanya untuk setiap anggota jemaat, malah justru kepada para pemimpin-pemimpin, tetua-tetua, bahkan bukan hanya tetua ya, bisa kepada jemaat ya. Bagaimana bisa memiliki roh kerendahan hati, mau meredam ego, kepentingan diri sendiri, dan justru memperhatikan kepentingan orang lain dan mau menjadi pendengar yang setia kepada orang lain. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Di topik berikutnya adalah satu pertanyaan. Implan pikiran atau bedah pikiran? Apa yang harus kita lakukan pada pikiran kita untuk bisa membedakan manakah kehendak Allah? Silakan Pak Tobing. Baik, ini satu judul yang cukup sulit untuk dipahami ya, implan pikiran atau bedah pikiran. Kalau implan itu kan sesuatu yang ditanamkan, ya itu implan. Kalau bedah, ya dari sesuatu yang sudah ada dibuka, dibedah satu, diurai satu persatu. Nah sekarang kemana ini larinya ya? Kita coba lihat ke Filipi 2 ayat 5 terlebih dahulu ya. Filipi 2 ayat 5 mengatakan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran
dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi ini kan dikatakan biarlah kita menaruh pikiran kita itu ya ke dalam pikirannya siapa. Ya, sekali lagi menaruh pikiran kita itu dan perasaan kita yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi di satu sisi ada Kristus Yesus ya yang punya pikiran, punya perasaan, ya lalu kita taruh pikiran kita ya seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus. Nah, sekarang dikatakan bahwa ini sebenarnya implan atau bedah pikiran. Nah, kalau kita lihat di zaman teknologi sekarang ini, ya bagaimana para ahli IT mencoba mengembangkan teknologi ya yang menggabungkan bagaimana processing komputer itu ya digabungkan dengan otak manusia. Itu makanya ada istilah artificial intelligence ya. Itu bagaimana intelijensi yang ada di otak manusia itu diadopsi, ditiru oleh para ahli IT, lalu itu digabungkan. Itulah disebut artificial intelligence ya. Dan memang banyak ya, memang akhirnya banyak hal-hal yang kita lihat itu memang berasal dari proses kerja yang di otak manusia. Sehingga boleh dikatakan teknologi di IT sekarang itu adalah implan ya, implan dari otak manusia diadopsi di dalam satu teknologi IT. Nah, dalam banyak hal itu sudah terjadi ya. Pikiran kita itu kan sudah seperti komputer ya. Walaupun kita harus akui ya kadang-kala kita berpikir, oh hebat ya komputer ini. Tapi jangan salah, justru pikiran manusia lebih hebat dari komputer sebenarnya. Ya apa yang ada di komputer itu, ya apa yang ada di komputer itu hanyalah adopsi dari yang ada dari otak manusia. Nah, kita juga ini seperti Yesus. Ya sama seperti Yesus, ya kita harus apa? Diminta harus menjadi pribadi yang memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi artinya gini, yang ada dalam pikiran Yesus itu, yang ada dalam pikiran Yesus itu kita adopsi. Ya, kita adopsi agar bisa menginspirasi, bisa menjadi pikiran kita. Ya, itu itulah proses yang diharapkan. Sehingga kita perlu tahu, itu makanya perlu kita tahu banyak mengenali siapakah sebenarnya Yesus itu, ya, seperti apa jalan pikirannya, seperti apa kehidupannya, supaya pola-pola yang ada di dalam Kristus itu bisa kita terapkan, bisa kita hidupkan. Tapi sama seperti antara komputer dan manusia, bahwa komputer itu tidak lebih hebat dari pikiran manusia. Sama seperti kita. Kita tidak akan lebih mengungguli dari Yesus. Tapi kita bisa apa? Kita bisa mengadopsi mengadopsi apa-apa saja yang ada di dalam pemikiran Yesus. Ya, itu makanya dikatakan harus menjadi pribadi yang memikirkan hal-hal yang dari roh. Sama seperti Yesus juga hanya memikirkan hal-hal yang dari roh. Oleh karena itu kalau Paulus di surat yang lain dia bilang, oleh karena itu semua yang manis, semua yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Artinya pikiran kita bisa robah ya, tapi yang mengubah hati kita itu ya, yang mengubah hati kita itu pekerjaan Roh Kudus. Ya, pekerjaan Roh Kudus. Oleh karena itu pemirsa The Save Ministry, supaya kita bisa menampilkan atau mencerminkan pikiran dan kehidupan Yesus, maka kita harus mengadopsi hal-hal yang ada di dalam pikiran Yesus itu ya nyata di dalam hidup kita, supaya supaya kita memiliki pikiran-pikiran seperti pikiran Kristus. Tetapi itu semua hanyalah dikatakan apa? Hanya melalui Roh Kudus, ya hanya melalui Roh Kudus. Dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan bedah hati. Bagaimana Roh Kudus melakukan bedah hati? Bagaimana caranya? Yaitu melalui firman Allah. Ya, jadi dua-dua ini sebenarnya apakah implan pikiran atau bedah pikiran, dua-dua itu terjadi. Implan pikiran
ya itu bagian kita, tapi bedah pikiran itu bagiannya Roh Kudus untuk melakukannya. Tapi caranya bagaimana? Kita mempelajari firman Tuhan, firman Allah yang hidup dan kuat itu, sehingga Roh Kudus mengubahkan hati kita. Inilah caranya supaya kita apa? Supaya kita memiliki pikiran-pikiran seperti pikiran Kristus. Dan nanti pada akhirnya kita hanya memikirkan apa? Memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Kalau itu saja yang kita pikirkan, tidak ada perpecahan di jemaat. Tidak ada keributan di jemaat ketika semua anggota jemaatnya memikirkan hal-hal seperti yang dipikirkan oleh Paulus, seperti hal-hal yang dinasihatkan Paulus kepada jemaat Filipi. Itulah yang menjadi pelajaran bagi kita, Saudari Beatrice dan pemirsa The Shape Ministry. Baik, Pak Tony. Sudah dimention bahwa ada pentingnya pikiran Kristus dan topik kita selanjutnya adalah mempelajari pikiran Kristus seperti apa yang ditekankan pada pelajaran ini yang perlu kita ketahui dan kita pelajari. Silakan Pak Fajar. Ya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry ya. Jadi ini melanjutkan apa yang disampaikan oleh Saudara Elvin, bagaimana kita menanamkan implan pikiran Kristus di dalam pikiran kita itu sendiri ya. Nah, ada langkah-langkah seperti apa sih yang harus kita kita tanamkan ya? Pikiran Kristus seperti apa yang mesti kita harus tanamkan ya? Kalau kita lihat mungkin barangkali kita memiliki orang-orang yang mungkin terfavorit dalam hidup kita ya, seperti halnya nih Muhammad Ali ya. Muhammad Ali menjadi panutan bahwa dia pernah mengatakan bahwa dia menjadi seorang juara dunia kelas berat dan pada akhirnya terwujud itu ya, terwujud ya dan menjadi favorit bagi orang-orang lain. Tetapi ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Kristus itu sendiri ya. Nah, kalau Muhammad Ali itu kan ya manusia biasa ya, manusia biasa yang pada akhirnya mungkin ya hanya temporary, hanya sementara aja. Tetapi bagi kita memiliki pikiran Kristus dan Kristus itu menjadi sosok utama yang panutan bagi kita, itu akan menjadi satu sosok utama selama seumur hidup kita ya, selama seumur hidup kita. Dan Yesus adalah pribadi yang sangat sempurna. Yesus adalah pribadi yang sangat sempurna, meskipun dia telah dicobai, namun dia tidak pernah berbuat dosa ya. Dan penyerahan Yesus kepada kehendak Allah itu selalu sempurna. Kuncinya adalah ketika dia memang betul-betul dia menyerahkan dirinya kepada kehendak Allah ya. Penyerahan kepada kehendak Allah maupun dia itu patuh kepada perintah daripada Allah Bapa yang di surga. Jadi ini yang menjadi satu dasar Beatrice dari nasihat daripada Kristus. Bagaimana sih kan pikiran daripada Kristus? Ya tentunya kita mau patuh dan mau menyerahkan diri kita kepada Kristus. Kalau Kristus sendiri dia menyerahkan dirinya kepada Allah Bapa, kenapa tidak bagi kita menyerahkan kepada Dia? Nah, ada beberapa ayat-ayat yang bagus ya di dalam Filipi 2 ya, 5 sampai ayat yang ke-8 ya. Saya akan baca, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan juga perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa sebagai seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Kuncinya ada dua tuh. Yang pertama adalah dia merendahkan dirinya. Merendahkan diri. Dan dia mau mengosongkan dirinya dan dia tidak gunakan sebagai kodrat ilahi daripada Allah, ya, kealahannya. Dan dia mengambil rupa seorang hamba menjadi sama seperti manusia. Roh kerendahan hati dan mau menjadi pelayan atau hamba bagi orang lain. Nah, pikiran daripada Kristus inilah yang mestinya harus ditanamkan di dalam hati dan pikiran kita. Bisa nggak kita merendahkan hati satu sama lain? Bisa nggak kita mampu memiliki kemampuan menjadi hamba ya, menjadi hamba pelayan bagi orang lain? Dan ini sangat bagus sekali ya.
Dan ini nasihat daripada Rasul Paulus ini, biarlah kita boleh ikuti ya. Karena barang siapa terbesar di antara kamu adalah yang menjadi pelayan kita. Dan kita tidak mencari kepentingan diri kita sendiri ya, apalagi mencari puji-pujian ya, menjadi puji-pujian yang sangat sia-sia tentunya. Nah, nasihat daripada Rasul Paulus itu bisa menjadi satu inspirasi bagi kita semuanya, pelajaran yang bisa kita ambil, bagaimana menanamkan pikiran Kristus dalam diri kita, tabiat Kristus yang boleh kita tanamkan, yaitu menjadi seorang hamba, memiliki roh kerendahan hati, mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan, dan mau mengikuti patuh ya dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita semuanya. Oleh karena itu, maka kita akan memiliki pikiran Kristus di dalam pikiran kita. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Selanjutnya kita akan mempelajari rahasia kealahan. Ada beberapa hal yang mungkin masih menjadi suatu rahasia karena dari keterbatasan kita. Mari kita dengar penjelasannya dari Pak Fajar. Iya, ini melanjutkan pelajaran yang hari Rabu ya. Jadi kadang-kadang kita berpikir sangat sulit bagi kita untuk memahami bagaimana sih Kristus Yesus yang dia adalah dia adalah Allah itu sendiri dan dia menjelma menjadi manusia. Kadang-kadang tidak masuk di dalam benak dan pikiran manusia itu sendiri. Tapi ini merupakan sebuah rahasia yang tersembunyi, tapi itu diungkapkan oleh Rasul Paulus dan dia menuliskan bagaimana kita bisa memahami Yesus yang diutus oleh Allah Bapa untuk menjadi manusia serupa dengan menjadi manusia, menjadi seorang hamba, mau melayani. Inilah yang menjadi satu teladan dan patut kita ikuti. Nah, tidak ada seorang pun yang mempunyai pengetahuan yang cukup untuk memahami akan firman Tuhan ini. Apalagi tentang ya kealahan dan bagaimana proses penjelmaan dari Allah menjadi manusia ini ya. Kadang-kadang kita berpikir oh tidak masuk akal. Namun yang jelas adalah bahwa Kristus Yesus itu sudah diutus oleh Allah Bapa yang di surga. Menjadi manusia, menjadi sama seperti kita. Nah, bagaimana tentang rahasia ini ada empat ya. Ada empat hal yang perlu kita cermati. Yang pertama adalah dia itu sebetulnya dalam rupa Allah ya. Kata morpe atau rupa merujuk kepada kodrat ilahinya bahwa Yesus itu setara dengan Allah Bapa yang di surga. Jadi kita tidak bisa menyangkal ya bahwa di dalam rupa Allah atau Yesus itu merujuk kepada kodrat ilahinya dia. Sebetulnya dia adalah Tuhan. Tuhan itu sendiri ya, setara dengan Bapa yang di surga. Kemudian yang kedua, mengosongkan dirinya. Ini kalau kita lihat di dalam Filipi 2 ayat 7 ya. Sifat misteri Yesus mengosongkan diri dari hak-hak keilahiannya. Agar ia benar-benar menjadi manusia dan mengalami pencobaan seperti halnya kita. Bagaimana mungkin ya Yesus sebagai Tuhan secara kodrat ilahnya mampu mengosongkan dirinya dan dia menjelma menjadi manusia. Dan ini menjadi satu misteri ya, menjadi satu rahasia ya kealahan. Yang ketiga, merendahkan dirinya dengan mengambil kodrat manusia, Yesus turun dari kekuasaan tertinggi untuk menjadi seorang hamba yang sangat hina. Tentunya ini berlawanan sekali ya dengan tuduhan daripada Lucifer. Lucifer kan menganggap bahwa Allah Bapa, bahwa Tuhan itu punya ya ya memang otoritas yang mutlak ya dan tidak mau merendahkan dirinya. Tetapi Tuhan membuktikan melalui Kristus Yesus yang menjelma menjadi manusia. Ini tidak masuk akal sebenarnya, tapi inilah menjadi satu rahasia kealahan dan berlawanan dengan tuduhan daripada Lucifer. Yang keempat, taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Tidak ada cara yang lebih hina untuk mati selain cara yang Yesus pilih, sebuah rencana yang telah dirancangnya bersama dengan Allah Bapa. Ini luar biasa sekali ya. Bagaimana dia menyerahkan dirinya, kematiannya di atas kayu salib dan dia menderita. Ini satu hal menjadi satu rahasia kealahan yang luar biasa sekali. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Yesus sendiri
Meskipun dia memiliki otoritas mutlak ya, dia adalah pencipta ya, dan dia adalah secara kodrat ilahi itu adalah Tuhan itu sendiri ya, pencipta yang agung. Mau merendahkan dirinya menjadi manusia. Apalagi kita sebagai manusia. Mampukah kita memiliki roh kerendahan hati satu sama lain? Mau melayani saudara-saudara kita yang lain. Maukah seseorang yang memiliki satu jabatan tinggi mau merendahkan hati? Biasanya kalau orang yang sudah berada di puncak posisi yang tinggi, sangat sulit sekali untuk merendahkan dirinya mau melayani orang yang lain. Ya, karena kan kita tidak tahu ya, tapi ini menjadi satu templakan yang keras bagi para pemimpin-pemimpin, khususnya di organisasi kita ya. Maukah kita merendahkan hati? Kristus sudah memberikan satu contoh bagi kita, merendahkan hatinya dan mau melayani satu sama lain dan patuh ya, patuh dan taat kepada Allah Bapa surga. Dan biarlah ini menjadi satu satu wejangan yang terbaik bagi kita semuanya, bukan hanya buat untuk jemaat, tetapi untuk para pemimpin-pemimpin kita di organisasi Advent. Demikian Petris dan pemirsa Yusuf Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar. Kita sudah sampai di akhir diskusi kita. Kita akan mendengarkan kesimpulan oleh Pak Tobing. Pemirsa The Safe Ministry, yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita punya pengalaman pribadi yang langsung hidup bersama dengan Tuhan. Ketika masing-masing kita merasakan langsung ya kasih Tuhan itu, lalu kita menyadari bagaimana Allah melalui Yesus ya yang sangat rendah hati mau mengambil rupa seorang hamba ya, mengosongkan dirinya, dia merendahkan dirinya, dan bahkan apa, dia taat sampai mati, bahkan sampai di kayu salib. Seandainya ini yang mengisi pikiran kita, yang kita implan di dalam pikiran kita, maka kesatuan jemaat seperti yang diharapkan Paulus kepada jemaat Filipi itu akan tercapai. Persoalannya adalah ketika masing-masing kita tidak mengimplan pikiran Yesus. Kita mengimplan pikiran sendiri, menumbuhkan ambisi-ambisi kepentingan diri sendiri, menganggap pelayanan adalah sebuah prestis, menganggap pelayanan adalah sebuah harga diri, maka akan sangat jauh berbeda dengan yang Yesus praktekkan. Walaupun dia dalam rupa Allah, dia lebih memilih ya mengambil rupa hamba. Dia kosongkan dirinya, dan dia tidak mentang-mentang. Ya, dia tidak pakai, oh saya kan dari sorga. Dia tidak pakai itu. Dia benar-benar menjalankan hidup sebagai manusia, dan dia taat sampai mati, bahkan sampai di kayu salib. Inilah yang menjadi persoalan, yang menjadi tantangan di gereja-gereja. Mengapa gereja menjadi sulit menjaga kesatuan? Oleh karena kita tidak bersedia rendah hati seperti yang Yesus tunjukkan. Kita tidak bersedia mengisi hidup kita ini dengan kehidupan Yesus. Kita tidak bersedia mengosongkan pikiran kita sehingga pikiran Kristuslah yang kita implan, kita tanamkan di dalam pikiran kita. Ketika kita mau dirubah oleh Roh Kudus hati dan pikiran kita, maka kehidupan Kristus, pikiran Kristus akan diimplan ke dalam pikiran kita. Maka praktek-praktek kerendahan hatilah yang akan kita tunjukkan, yang akan kita tonjolkan di dalam gereja, sehingga kesatuan gereja akan menjadi tercapai. Biarlah kiranya sekali lagi, mari kita mengalami, mengizinkan kasih Kristus itu hidup langsung di dalam hidup kita, sehingga kita bisa merasakan betapa rendah hatinya Kristus Yesus, ya, betapa sangat low profile-nya Allah kita yang kita sembah itu. Sementara kita akan menyadari betapa sombongnya kita selama ini. Biarlah kiranya Roh Kudus yang mengubahkan hati dan pikiran kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada para panelis, terima kasih kepada pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kita berharap pemirsa The Safe Ministry mendapatkan inspirasi baru atas kasih Allah yang memperbaharui pikiran kita menyerupai pikiran Kristus. Kita akan tutup diskusi kita di dalam doa yang akan dipimpin oleh Pak Fajar. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu Tuhan, mengucapkan syukur dan terima kasih. Ajari kami supaya kami dapat boleh mengimplan pikiran Kristus di dalam hati dan pikiran kami. Sehingga kami memiliki roh kerendahan hati yang seperti yang Tuhan ajarkan bagi kami. Agar kami mau melayani satu sama lain, merendahkan diri satu sama lain. Sehingga ada satu roh persatuan di antara kami. Sehingga jemaat yang
kami masing-masing dapat boleh bersatu di dalam Kristus Yesus. Ya, kami dapat mempersiapkan umat-umat Tuhan akan kedatangan Engkau yang tidak lama lagi. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya beroleh hati kami yang bijaksana di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan memberkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Kiranya kasih karunia Tuhan, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menjadi bagian dari kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan atas satu firman, satu pelajaran baru lagi yang mengingatkan kita untuk selalu melihat dan fokus kita kepada Kristus. Terima kasih pemirsa The Safe Ministry. Kami juga mengingatkan untuk tidak lupa suka dengan video kami, tinggalkan pesan di kolom komentar, dan juga langganan di channel The Safe Ministry. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. 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 Tuhan Tuhan memberkati. memberkati.